Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembalilah untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu tema yang kita renungkan dalam masa Prapaskah adalah pertobatan. Ada dua kata Yunani dalam kitab Perjanjian Baru yang sering diterjemahkan untuk kata bertobat. Kedua kata yang dimaksud adalah metanoia dan pasangan verbalnya metanoeo dan metamelomai. Kata metanoia diterjemahkan 58 kali di dalam Perjanjian Baru, sedangkan metamelomai hanya 6 kali. Metanoia memiliki makna dasar, yakni perubahan pikiran. Perubahan pikiran ini mencakup pemikiran tentang keselamatan kekal, perilaku berdosa atau tobat, diri pribadi dengan Kristus, dan perubahan pikiran tentang segala berhala dan Tuhan. Metamelomai berarti rasa menyesal yang mendalam. Kedua kata ini lalu menjiwai semangat hidup rohani manusia, yakni pertobatan pribadi. Yeskiel dalam bacaan pertama bab 18 ayat 21-28 mengingatkan kita semua tentang semangat pertobatan. Orang fasik yang bertobat dari segala kefasikan dan berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan, serta melakukan keadilan dan kebenaran, akan memiliki hidup. Ia akan menyelamatkan nyawanya. Namun apabila orang benar melakukan kecurangan dalam hidupnya, maka ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Bagi Yeskiel, keadilan dan kebenaran menunjukkan kualitas hidup manusia di hadirat Tuhan. Keadilan manusia didasarkan pada tanggung jawabnya atas pilihan-pilihan hidupnya. Misalnya, manusia selalu melihat penampilan fisik, sedangkan Tuhan membaca hati manusia. 1 Samuel bab 16 ayat 7. Pertobatan membuat orang hidup di hadirat Tuhan dengan memiliki hati yang baru. Mazmur 51 ayat 12.
Pertobatan membutuhkan tanggung jawab dan komitmen pribadi supaya pikiran dan hati dapat terbuka pada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil, Yesus kembali menekankan tentang superioritas keadilan. Keadilan tanpa cinta kasih ibarat makhluk yang kelihatan sempurna namun tidak dapat bernafas. Cinta kasih adalah tanda hadirnya kerajaan Allah yang diwartakan Yesus sendiri. Dia sendirilah yang menganugerahkan kebebasan dan kebenaran kepada manusia. Hidup menjadi bermakna ketika kita memiliki kesempatan untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan sehingga setiap orang boleh menikmatinya. Tentu saja kebenaran dan keadilan ini harus dimulai dalam diri setiap pribadi. Orang perlu merasakannya secara pribadi. Apabila secara pribadi mengalami kebenaran dan keadilan, maka dengan sendirinya dapat melakukan juga dalam hidup bersama. Ini satu bentuk pertobatan pribadi. Pertobatan yang benar berarti orang memiliki kemampuan mengubah pikirannya dan menyatakan penyesalannya sehingga dapat mengikuti jalan Tuhan. Orang yang bertobat memiliki hati yang baru, hati yang bisa memberi rasa cinta kasih, hati yang dapat memberi rasa adil kepada sesama. Lantas, bagaimana dengan pertobatan pribadi kita? Apakah kita sudah mengubah pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian hidup kita? Berusahalah sekali lagi, kita pasti bisa. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber belas kasih, sungguh luas kesabaran-Mu dan besar belas kasihan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami mengikuti jalan yang benar, dan singkirkanlah segala kejahatan dari hidup kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.